Kalhonaho 2003, satu film istimewa yang hadir sebagai salah satu magis Bollywood yang tak mudah dilupakan. Dari karakter Shah Rukh Khan yang super friendly dan ramah, karakter Saif yang sangat manis sebagai sahabat, dan karakter Preity Zinta yang merasa semua beban di dunia ada di pundaknya. Dan siapa yang bisa melupakan karakter kecil Kantaben, aktris pendukung yang menyisihkan komedi dalam film ini. Berterima kasih lagi kepada Karan Johar yang telah membuat satu film yang spesial ini. Kalhonaho berbeda dengan film-film Karan Johar lainnya ya guys. Views lokasi syutingnya sangat modern dengan memakai latar belakang luar negeri, New York yang sangat metropolitan itu. Plus pemainnya semuanya bisa terlihat non India banget, yang membuat film ini bahkan menontonnya hari ini kita tidak merasa jadul banget ya kan. Contoh Jaya Bachchan yang sepanjang film ini memakai celana panjang. Kata Jaya guys, kalau Karan Johar bisa membuatnya terlihat bagus dengan celana panjang, baru dia akan menerima film Kalhonaho saat itu. Nah teman-teman, awalnya Mimin agak tidak begitu tertarik menonton film ini, meski pemainnya adalah Preity Zinta. Mimin agak terganggu dengan kacamata cupu Preity Zinta itu loh. Tapi faktanya setelah film ini rilis, orang-orang banyak memakai kacamata yang sama untuk fashion. Memang agak beda ya. Dan beginilah fakta di balik pembuatan film Kalhonaho 2003. Siapa nih di antara kalian yang menangis saat menonton adegan akhir film Kalhonaho? Adegan di mana Shah Rukh Khan meninggal dunia membuat Mimin menangis sesegukan juga nih. Untuk menahan tangis, tahu nggak guys, Mimin selalu tanamkan dalam benak Mimin, ayolah ini cuma adegan tidak nyata. Tapi tetap saja air mata Mimin bercucuran guys. Ada satu kisah nyata yang diupload penggemar di Twitter, di mana seorang gadis kecil menjadi trauma karena melihat adegan klimaks Shah Rukh Khan yang meninggal karena penyakitnya. Hal ini langsung ditanggapi oleh Shah Rukh Khan, katanya itulah mengapa dia meminta Karan untuk membuat versi lain dari ending Kalhonaho, spesial hanya untuk Aryan dan Suhana, anak-anak Shah Rukh Khan yang masih kecil saat itu. Bahkan adegan asli terakhir Kalhonaho itu dirahasiakan Karan Johar kepada Aryan dan Suhana, supaya mereka tidak shock dengan ending film Kalhonaho. Dan mungkin sampai saat ini Aryan Suhana masih belum tahu ending asli Kalhonaho nih guys. Kalhonaho adalah salah satu film terbaik Shah Rukh Khan yang mantap memposisikan Shah Rukh Khan sebagai raja romansa. Sejak tahun 90 Shah Rukh Khan sangat beruntung bisa dibuatkan film yang banyak dari Karan Johar dan sepupunya Aditya Chopra. Fakta kalau beberapa film ikonik Shah Rukh Khan cuma berasal dari Dharma Production punya Karan, juga Yasraj Films punya Aditya Chopra. Ada satu fakta lainnya, setidaknya hingga tahun 2010, tidak ada film Karan Johar yang tidak menampilkan Rani Mukherjee di dalamnya. Terakhir kali Karan Johar melepas Rani saat pembuatan film My Name Is Khan. Fakta populer kalian pasti sudah tahu kan kalau Rani Mukherjee kecewa berat kepada Karan Johar karena tidak didekati untuk peran utama Kalhonaho. Nah untuk meredam kecewa Rani, Karan Johar memasukkannya ke dalam lagu Mahive bersama Kajol. Jadi guys, film ini awalnya diberikan kepada Kareena Kapoor yang meminta bayaran mahal dan kata ayah Karan, lepaskan saja dan cari penggantinya. Kita tidak bisa berbuat yang lain selain menggantikannya, kata ayah Karan Johar. Karena hal itulah setelah Kareena tahu diganti oleh Preity, dia bermusuhan dengan Karan Johar selama hampir 10 tahun. Selama 10 tahun itu juga Karan Johar tidak banyak membuat film lainnya. Dan karena itu juga Rani Mukherjee malah merasa yang paling dikecewakan karena ia tidak didekati Karan setelah Kareena menolak. Kata Rani, saya sedih karena saya harus mendengar berita penggantian Kareena itu dari orang lain bukan dari Karan Johar langsung. Rani menangis mengadu kepada Amir Khan karena tidak diajak bermain di film Kalhonaho. Sebenarnya sih guys, Mimin bukan membela Karan Johar ya, tapi untuk peran modern di Kalhonaho tersebut, penampilan klasik Rani benar tidak akan cocok dengan latar belakang film. Mimin sudah buktikan sendiri di film Tara Rampam, di mana Rani setengah mati didandani dengan makeup juga kostum untuk memberikan kesan gadis metro, tetapi itu terkesan dipaksakan dan malah terlihat aneh dan menor.
Nah guys, gaun merah Preity Zinta di adegan ikonik ini sangat cantik kan? Tapi tahu nggak sih kalau Preity Zinta ternyata percaya kalau baju merahnya itu membawa sial loh? Soalnya selama syuting memakai gaun merah tersebut, tiba-tiba mesin air untuk adegan hujan mati, kemudian beberapa adegan dibatalkan, dan beberapa kejadian-kejadian tidak beres lainnya terjadi, kata Preity. Namun faktanya nih teman-teman, seluruh kostum yang dipakai Saif, Preity dan Shah Rukh Khan di film ini habis terjual saat dilelang. Termasuk gaun merah sial itu yang pernah dipakai oleh Preity. Selama pembuatan lagu Kuch To Hua Hai, Preity Zinta terjatuh dan kembali ini adalah pertanda yang baik bahwa Kal Ho Na Ho akan sukses bagi kepercayaan Karan Johar. Di lagu It's Time to Disco, tim film terlalu banyak mengeluarkan kabut asap yang membuat studio menjadi sangat panas sehingga tiap kali adegan satu sudah di-shoot, mereka berpindah keluar studio. Dan di sana masih terlihat Shah Rukh Khan membuka bajunya untuk latihan koreonya menahan panas. Bukankah Shah Rukh Khan orang yang sangat pekerja keras guys? Untuk lagu titel Kal Ho Na Ho ini adalah PR besar bagi penyusun musiknya. Pasalnya sutradara inginkan lagu titel Kal Ho Na Ho dibuat persis nuansa lagu Titanic. Menurut Mimin sih itu berhasil ya, walaupun tidak semenyentuh My Heart Will Go On, tapi tetap lagu Kal Ho Na Ho menciptakan emosinya sendiri. Tahu nggak sih guys, adegan di mana Preity Zinta sedang jogging di awal-awal film ini ternyata diperankan oleh orang pengganti loh. Makanya Mimin pas nonton awal film ini, kira-kira siapa ya pemain wanitanya? Adakah pemain utama lainnya selain Preity? Harusnya Preity yang berlari di adegan tersebut, akan tetapi sehari sebelumnya ia berlari dan kakinya terkilir. Selama 4 hari pertama pembuatan film ini, Shah Rukh Khan sakit yang membuat jadwal film harus tertunda. Tahu nggak nih, Shah Rukh Khan hampir saja keluar dari film ini loh. Beruntungnya Nikhil bersikeras kepada Karan Johar untuk menunggu Shah Rukh Khan dan tidak menggantikannya. Tapi tidak mungkin sepertinya ya, orang Shah Rukh Khan adalah anak emas Karan Johar ya kan? BTW saat ini Karan Johar menganak emaskan Sid Malhotra nih. Apa-apa saja film baru Karan Johar harus singgah dulu kepada Sid Malhotra. Dan auranya beda saja dengan Shah Rukh Khan menurut Mimin. Oh ya, kita lanjut teman-teman. Saif Ali Khan menerima film ini sebagai yang kedua dari Shah Rukh Khan karena sebelumnya ia menyesal menolak Kuch Kuch Hota Hai yang diperankan oleh Salman Khan. Sementara Salman Khan menolak film Kal Ho Na Ho justru karena ia tidak ingin menjadi yang kedua lagi dari Shah Rukh Khan setelah film Kuch Kuch Hota Hai. Jadi guys, ada satu rahasia yang diungkapkan Karan Johar dalam buku biografinya yang mengatakan ia menyesal telah memberikan ide cerita Kal Ho Na Ho kepada Nikhil Advani untuk disutradarai. Entah Karan kecewa di bagian apanya nih, intinya dia mengatakan satu kesalahan besarnya ialah memberikan Nikhil Advani kesempatan untuk mengarahkan cerita filmnya ini. Padahal tidak ada yang cacat sih guys menurut Mimin. Satu-satunya alasan Karan Johar memberikan naskah kepada Nikhil karena Nikhil tahu persis seluk-beluk tempat syuting yang indah di New York. Meskipun Kal Ho Na Ho adalah film pertama yang ia sutradarai. Juga menurut Karan Johar karena ia tidak mau mengulang kesalahan yang sama di film Kabhi Khushi Kabhie Gham sebelumnya, ia lalu meminta Nikhil mengerjakan film ini walaupun katanya ia harus ekstra sabar dengan hasilnya. Nikhil Advani mengatakan bahwa Karan Johar selalu meremehkannya, tapi di sanalah lahir konsep baru cerita Bollywood yang modern. Nah, menurut beberapa kru film, Nikhil Advani ini dikenal sangat pemarah di lokasi syuting. Siapapun ia teriaki kalau berbuat tidak sesuai dengan instruksinya. Bahkan ketika adegan di mana Jia harus menangis, ia meminta asisten sutradaranya untuk membentak-bentak Jia agar bisa menangis di adegannya. Wah, agak serem juga sih kalau sutradara baru seperti itu ya.